Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Sujata pun merasa sangat senang dan bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Dewa Pohon yang memberikan permintaannya. Ia tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Pertapa Siddhartha. Sebelum mencapai pencerahannya di bawah pohon Bodhi, ada yang tahu nggak sih kira-kira yang dilakukan Sang Buddha tuh apa? Apa hanya duduk bermeditasi saja sepanjang waktu hingga beliau mencapai pencerahan, atau ada peristiwa lain yang mendukung pencerahan beliau? Kira-kira Pangeran Siddhartha pun juga mengalami struggle dan dikaliku atau jalannya satu-satu mencapai tujuannya nggak ya? Pada penasaran nggak sih apa yang dilakukan beliau sampai akhirnya tercerahkan? Yuk kita bahas di episode kali ini. 6 tahun praktek pertapaan keras. Sepanjang karir spiritual Pangeran Siddhartha setelah menjadi pertapa, beliau berguru kepada dua guru hebat pada zaman itu, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Setelah kemampuannya menyamai setara dengan guru-gurunya ya, beliau menemukan hambatan dalam pencariannya. Pertapa Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan gurunya dan pergi mengembara dengan praktek keras pertapaan. Dia bertemu 5 temannya, namanya Kondana, Badia, Vapa, Mahanama, dan Asachi, yang juga telah meninggalkan istana dan kehidupannya yang mewah untuk menjadi pertapa. Mereka pergi ke Uruvela dan selama 6 tahun pertapa Siddhartha berjuang dan menyiksa tubuhnya, sementara 5 temannya mendukung dan merawatnya. Pertapa Siddhartha hidup dengan sebutir beras sehari dan kemudian tidak makan apapun. Badannya sangat kurus, kering, kulitnya yang berwarna keemasan menjadi hitam. Tubuhnya jadi menyerupai tulang-tulang yang hanya dibalut oleh kulit gitu. Nah, selain itu, beliau juga berlatih menahan nafas dalam waktu yang lama hingga rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Pertapa Siddhartha juga melakukan pertapaan keras seperti hanya menggunakan kain perca dari kuburan sebagai jubahnya. Beliau sangat menderita kesakitan dan kelaparan yang luar biasa, namun terus bermeditasi. Wah, keren banget sih ya. Menurut kalian gimana nih? Selama 6 tahun lamanya dia melakukan praktek ini, dan meskipun merasakan kesakitan dan penderitaan yang luar biasa, dia tidak menemukan kebijaksanaan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam dirinya. Dia akhirnya memutuskan pertapaan keras ini bukanlah jalan menuju pencerahan. Dia akhirnya pergi mengemis ke desa untuk mendapatkan makanan, untuk memulihkan kesehatan tubuhnya. Melihat hal itu, kelima temannya merasa sangat kecewa. Mereka kemudian mengambil mangkuk dan jubah mereka lalu pergi. Tidak ingin lagi berhubungan dengan Pertapa Siddhartha. Bertemu Sujata. Di sebuah desa bernama Selani, hiduplah seorang gadis muda sangat cantik dan kaya bernama Sujata, yang menginginkan seorang suami yang setara dan seorang putra. Orang-orang memberitahunya bahwa dia harus pergi ke pohon beringin tertentu di dekat sungai Neranjara dan berdoa kepada Dewa Pohon agar memberinya seorang suami dan anak. Dia melakukan apa yang diperintahkan orang-orang kepadanya dan kemudian dia menikah dengan seorang pria muda dan mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Yasa. Dia sangat bahagia dan memutuskan untuk memenuhi sumpahnya kepada Dewa Pohon karena telah memberikan semua yang dia minta. Sujata selalu mempersembahkan nasi susu dari susu yang paling manis dan bergizi kepada Dewa Pohon. Saat ia sedang mempersiapkan nasi dan susu, pelayannya yang telah ditugaskan membersihkan di area tempat Dewa Pohon berlari dan mengatakan bahwa
Pada hari itu Dewa Pohon telah menampakkan dirinya. Sujata pun merasa sangat senang dan bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Dewa Pohon yang memberikan permintaannya. Mereka kemudian menuangkan nasi susu tersebut ke dalam mangkok emas. Keduanya pergi ke pohon dan Sujata melihat apa yang dianggapnya sebagai Dewa Pohon. Dia tampan dan tampak keemasan nih, dan duduk dengan tenang dan meditasi. Dia tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Pertapa Siddhartha. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Tuhan, terimalah persembahan nasi susunya. Semoga engkau berhasil mendapatkan keinginanmu seperti saya." Petapa Gotama menerima persembahan tersebut dan menyantapnya. Kemudian setelah itu, beliau membawa mangkuk emas milik Sujata ke sungai Neranjara. Setelah mandi, ia mengambil mangkok emas tersebut dan melemparkannya ke sungai sambil berkata, "Jika hari ini saya berhasil mencapai pencerahan dan menjadi Buddha, maka biarkan mangkok ini mengalir ke hulu, tetapi jika tidak, biarkan mengalir ke hilir." Mangkok emas itu pergi ke hulu sambil tetap berada di tengah sungai. Mengalahkan Mara dan pasukannya, malam harinya Pertapa Siddhartha pergi ke Gaya dan mencari tempat yang cocok untuk duduk dan bermeditasi. Ia menemukan sebatang pohon serupa pohon beringin dan duduk di sisi timurnya. Sisi yang diyakini stabil dan bebas dari guncangan dan gempa. Setelah duduk bersila dan punggung menghadap ke pohon, ia memutuskan dalam tekadnya sebagai berikut. "Walaupun kulitku, syaraf-syarafku, dan tulang-tulangku akan melemah dan darahku menjadi kering, aku tidak akan meninggalkan tempat duduk ini sampai aku mencapai kebijaksanaan tertinggi yang disebut pencerahan tertinggi yang menuntun menuju kebahagiaan tertinggi Nibbana." Saat itu bulan purnama. Ketika Pertapa Siddhartha sedang bermeditasi mendalam, datanglah Dewa Mara. Mara sebenarnya adalah dewa dari surga tertinggi di alam indrawi kasar. Namun, karena ia merasa berkuasa di alam-alam indrawi kasar, maka Dewa Mara berusaha menghalangi Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Karena Mara takut Pertapa Siddhartha akan menjadi Buddha yang membuka jalan keluar dari siklus kelahiran dan kematian, sehingga tidak ada lagi tempat bermain untuk Mara. Kemunculan Mara disertai oleh bala tentaranya yang amat besar. Bala tentara Mara yang amat mengerikan ini mengelilingi Pertapa Siddhartha dari depan sejauh 12 yojana, dari belakang sejauh 12 yojana, dari kiri dan kanan selebar 9 yojana. Bilang 1 yojana ini sekitar 15 km lah. Mara sendiri membawa 1000 senjata yang amat berbahaya dan duduk menunggangi gajah Girimekala yang amat besar dengan tinggi 150 yojana. Kalian bisa hitung gak sih 150 yojana dikalikan 15? Ikuti dengan bala tentaranya yang berwajah amat menyeramkan. Mereka semuanya membawa senjata dengan meraung menakutkan. Siap banget menyerang Pertapa Siddhartha. Pada saat Mara mendatangi Pertapa Siddhartha dengan bala tentaranya yang begitu besar, para dewa yang lain seperti Mahabrahma, Saka, Raja Naga Makala, dan para dewan lainnya menyingkir dari tempat itu. Pertapa Siddhartha menghadapi sendiri Mara beserta bala tentaranya dengan berlindung kepada 10 paramita atau kebajikan yang telah dilatihnya sejak waktu tak terhingga lamanya. Kemenangan sempurna. Setelah kemenangan, Pertapa Siddhartha melawan Dewa Mara bersama pasukannya dengan senjata 10 kebajikannya. Para dewa bergembira, bumi bergetar dan terjadi gempa. Di malam itu pula, Pertapa Siddhartha memasuki meditasi mendalam dan memperoleh 3 tahap pengetahuan yang dijelaskan beliau di dalam Mahasaccasuka Mahimya Nikaya.
Selama waktu jaga pertama malam itu sekitar 6 sampai jam 10 malam, Buddha mengingat banyak kehidupan lampaunya dalam lingkaran kelahiran kembali. Menyadari bahwa beliau telah lahir dan lahir kembali dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Selama waktu jaga kedua malam itu, mungkin sekitar di jam 10 sampai jam 2 pagi, Petapa Siddhartha melihat kelahiran, kematian makhluk-makhluk yang tidak terhitung banyaknya. Proses terbentuk dan musnahnya alam semesta. Selama jaga ketiga, waktu malam itu, jam 2 pagi sampai jam 6 pagi, Buddha menemukan 4 kesunyataan mulia. Paticca Samuppada dan jalan mulia berunsur 8. Kemudian terbebaskan sempurna menjadi Buddha. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan, terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Ternyata, untuk mencapai pencerahan ini, Buddha melewati banyak sekali rintangan ya guys ya. Banyak banget sih kalau tadi yang kita sudah flashback yang tadi ya. Karena alasan inilah, maka umat Buddha melakukan penghormatan di hadapan Buddha Rupang. Demi mengingat perjuangan Pertapa Siddhartha yang sangat sulit demi kesejahteraan banyak makhluk. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini di episode kali ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang masih mau revisi atau pertanyaan atau bahkan mungkin pendapat kalian, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng di sana ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode-episode kita berikutnya. Jadi, see you, bye-bye!